Hai Represmania, saya Tiwi. Nah, di sini aku mau ceritain kemarin kan waktu event di Bangkok, aku banyak banget kekurangan, khususnya di bagian lower yaitu kaki dan bagian glutes. Nah, untuk di event kemarin aku ngerasa adalah itu improve banget ya kan untuk sebelum dari event sebelumnya pada saat di Bangkok. Sebelum itu, aku cuma mau kasih tahu bahwa pola-pola latihan aku persiapan pada saat dari Bangkok untuk improve ke event kemarin. Nah, dan hari ini aku mau kasih tahu kalian pola latihannya. Sebelumnya aku mau minum dulu supaya powernya kuat ya kan. Jadi aku mau minum Black Bull penambah power pre-workout dari Biotech US. Oke, pre-workoutnya udah habis dan kita langsung ke pola latihan. Let's go! Oke, kenapa aku sebelum latihan ngelakuin namanya stretching, jadi supaya ototnya siap untuk melakukan exercise. Jadi stretching itu sangat penting banget untuk menghindari namanya resiko cedera seperti itu. Ayo kemudian kita lanjut ke gerakan pertama. Ini namanya goblet squat. Jadi biasanya orang kan pakai beban seperti ini. Nah tapi ini untuk melatih namanya saya punya balance. Melatih balance dan koordinasi, aku agak pakai plate di belakang. Bebannya nggak usah berat-berat karena di sini kemarin kan waktunya nggak banyak, jadi untuk gedein itu nggak mungkin bisa. Jadi aku lebih make ke definisi ototnya. Pada saat turun, lempar bokongnya jauh, slow, tarik nafas, kemudian buang, pelan, up. One, tarik nafas, kemudian buang, mainnya di tempo. Kalau kalian mempunyai mobility kaku atau hip mobility kaku, pastiin nggak usah sampai bawah. Jadi tergantung dari hip mobility orang masing-masing. Karena biasanya balance orang masing-masing itu ada yang bagus dan ada yang tidak, seperti itu. Jadi pastiin rasain di kontraksi ototnya. Aku ngerasain banget kalau latihannya seperti ini itu pakai teknik, walaupun bebannya nggak usah berat, tapi kalori yang kemakan akan semakin banyak. Memang sakit dan capek, tapi di sini itu untuk mengincar bener-bener definisi ototnya. Oke. Kalian bisa lakukan 15 sampai set pertama 15, kemudian set kedua dan ketiga sampai keempat di 12 repetisi. Kalau kalian kuat buat naik beban, oke, tapi kalau nggak usah. Yang pastiin adalah di teknik. Oke guys, latihan kedua yaitu namanya kickback. Nah di sini aku nggak main terlalu beban berat karena kan kondisinya kan kemarin tuh diet, jadi defisit kalori. Jadi kan nggak mungkin yang terlalu over banget karena untuk ngincar definisi ototnya. Badannya nggak usah terlalu begini, tapi pastiin kalian kontrol di balance kalian. Jadi nopang balance-nya adalah yang satunya. Nggak usah terlalu buru-buru, pastiin itu kadang orang banyak mau cepat di repetisi. Jadi kalau misalnya nggak kuat di sampai 12 repetisi, kalian bisa turunin bebannya. Yang penting kena di bagian ototnya. Cari aja pegangan kiri kanan.
Pastiin balance-nya stabil. Pelan ke belakang. 1, tekuk, slow, up. Tarik nafas, kemudian buang. Set pertama saya biasa selalu melakukan 15 repetisi. Kemudian set kedua, 3, 4 baru di 12 repetisi. Jadi jatuhnya di warming up. Karena kan otot yang dituju juga gerakannya dengan berbeda-beda. Pastiin pada saat kalian mengangkat bukan karena beban ego, ini menurut pengalaman aku secara pribadi, pastiin kalian rasain otot yang mau dituju. Seperti itu. Ganti kaki. Biasanya untuk sebelah kiri balance orang banyak gak stabil. Nah jadi kenapa jangan buru-buru. Sama, slow, up. Kalian bisa lihat kaca atau kalian bisa rekam sendiri dari belakang postur kalian. Kemudian kalian lihat ototnya yang kerja di mana. Kalau saya biasanya suka lihat kaca supaya kelihatan ototnya yang kerja, fokusnya lebih ke mana. Oke. Nanti untuk di set kedua, 3, 4 kalian bisa lakukan 12 repetisi. Kalau kalian kuat buat naik, silahkan. Tapi kalau misalnya nggak kuat buat naik, berarti kan tetap di beban yang sama. Oke, selanjutnya gerakan yang ketiga. Next. Oke, gerakan selanjutnya saya akan pakai good morning. Nah, biasanya itu saya juga pakai speed mesin atau pakai bar biasa. Jadi tergantung dari kalau saya pribadi tergantung dari alatnya yang ready yang mana. Nah, kebetulan di sini saya pakai speed mesin. Tapi kalau pakai speed mesin itu buat kalian yang balance-nya nggak seimbang. Nah, alangkah baiknya kita pakai yang safety, yaitu pakai speed mesin. Gerakannya jangan terlalu lebar kakinya. Kalau saya adalah sejajar sama bahu, nih, lurus. Pastiin hip mobility kalian jangan kaku. Jadi lempar jauh ke belakang, jangan terlalu nekuk. Nah ini kalau good morning, karena kemarin saya benar-benar ngejar untuk hamstring, jadi di paha belakang. Seperti itu. Pastiin ready, kakinya jangan satu maju, jangan satu lurus, jadi pastiin sejajar. Oke, kemudian lempar jauh bokongnya ke belakang. Jadi tekuk, badannya uppernya makin turun. Naik pelan. 1. Tarik nafas. Kemudian buang. 2. Kalau kalian pastiin kalian berasa banget di bagian pinggang, jangan terlalu turun. Untuk yang punya back pain, pastiin kalau seperti ini sakit, jadi jangan diterusin pakai alat ini. Kalian bisa pakai dumbbell. Kenapa lebih suka good morning? Oke, jadi kenapa aku lebih suka good morning? Karena di good morning itu bebannya kita lebih ke belakang, jadi kita ngatur juga lebih berat. Dan juga lebih kena di bagian hamstring dan juga gluteus agak kalau saya secara pribadi saya ngerasain lebih kena di hamstring dan gluteus seperti itu, dan juga ngelatih kita punya hip mobility. Nah berbeda dengan RDL. Kalau RDL saya juga nggak pakai terlalu berat karena fokusnya adalah di bagian belakang juga, cuman kita pakai beban begini karena pada saat itu saya buat ngejar cuma definisi otot, jadi supaya nggak terlalu gede di bagian upper, jadi saya lebih ke good morning. Kalau RDL kan otomatis saya punya beban seperti ini, kalau semakin berat shouldernya pasti akan on, seperti itu. Karena ini menurut pengalaman pribadi saya. Nah ini kalian pertama kali kalian bisa lakukan 15 repetisi. Setelah itu kalau kalian kuat buat naik beban, kalian bisa lakukan di set kedua, 3, 4 yaitu 12 repetisi, dan pastiin main di tempo.
Nah, dan juga kalau saya boleh saran, nah kalian mungkin buat para reps mania nih, ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi kalian bisa lihat postur kalian, form kalian itu pakai kamera. Karena kalau kita lihat sendiri, kita rasain sendiri, kita nggak tahu apakah postur kita tepat atau tidak seperti itu. Jadi kalian bisa video dari samping, belakang, atau kalian bisa lihat kaca untuk melihat postur kalian. Jadi jangan sembarang angkat. Saya bisa kasih saran seperti itu. Kemudian di next selanjutnya saya akan kasih gerakan RDL kalau misalnya untuk para pemula yang takut dengan good morning. Jadi kan kebanyakan orang itu takut bagian pinggangnya nih kalau nyeri atau apa seperti itu. Nah, kita lanjut ke RDL pakai dumbbell. Next. Oke, ini buat ngelatih paha belakang kalau misalnya kalian takut good morning. Ya sebenarnya definisinya beda dari nama latihannya juga berbeda gitu. Tapi ini saya akan kasih option buat kalian yang mempunyai hip mobility kaku atau back pain. Kalian bisa pakai dumbbell yang ringan di depan. Jadi jangan terlalu berat. Pastikan adalah tekniknya dulu karena beban pasti akan mengikuti. Saya akan kasih dua option. Option pertama adalah pakai dumbbell 2 sama kakinya jangan terlalu lebar, lempar jauh ke belakang, turunnya pelan, pastiin dumbbellnya di bawah lutut. Jadi tekuk sedikit lututnya, badannya yang turun. Pastiin seperti ini, lempar ke belakang, tekuk sedikit, badannya turun, up, pelan, 1. Tarik nafas, kemudian buang. Kalian ikutin irama dumbbellnya, bawa turun, ikutin. Nah, kebanyakan orang, kalau yang saya temui adalah ketika melakukan namanya RDL, posturnya itu begini. Kalau enggak, goyang. Bisa jadi karena bebannya terlalu berat. Seperti itu. Jadi saya hanya bisa kasih saran jangan ego lifting. Jadi pastiin tetap di teknik. Karena gini, kita nggak bisa ngikutin bodybuilding. Setiap orang punya power beda-beda. Kita nggak bisa ngikutin beban orang. Kita yang tahu power kita sendiri. Kalau teknik kita sudah beradaptasi dengan badan kita, beban pasti akan mengikuti. Seperti itu. Beban ringan belum tentu nggak bisa buat otot. Tetap bisa. Semua latihan itu sama, yang membedain adalah teknik. Oke, kalau misalnya RDL saya juga pakai variasi. Kalau misalnya 2 kan terlalu ini banget nih di bagian bahu. Nah, saya biasanya pakai 1. Tetap di bahu juga, cuman kalau begini terlalu berat karena saya takut banget upper saya over. Kalian bisa bawa ini agak ke depan, bawahnya turun. Mungkin kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, ini tetap saya pakai. Naiknya pelan. Oke, karena menurut saya pribadi adalah otot yang paling susah dalam badan saya, itu adalah hamstring. Menurut saya secara pribadi. Hamstring itu saya latihannya mati-matian. Nah, jadi kenapa saya lebih menggunakan tempo seperti itu. Dan next latihan terakhir, ini namanya leg curl ya. Nah, ini saya lebih dominan juga untuk ngelatih, namanya saya lebih ke punya hamstring. Nah, gerakannya sepertinya saya main nggak terlalu berat karena saya lebih ke bagian definisi ototnya. Oke, kakinya pastiin tetap stay, angkat pelan, tahan 2 detik, turunnya pelan. 1, 2, slow, 3, tarik nafas, kemudian buang.
curl saya pakainya 4 set di 12 repetisi. Kalau saya ngerasa beban saya kuat buat naik, saya akan naik. Tapi kalau enggak, saya akan tetap stay. Karena saya pastiin adalah di kontraksi ototnya. Karena main slow tempo itu memang panas banget. Cuman, kalau menurut pengalaman saya pribadi, semakin kita dapat di bagian definisi ototnya menggunakan teknik, kalori dan tenaga yang kepake itu akan semakin banyak ketimbang kita main beban berat, tapi gerakannya nggak dapat di otot seperti itu. Kecuali kalau buat orang-orang yang udah pro menurut saya pribadi, karena kan mereka udah tahu nih penekanan ototnya di mana. Seperti itu. Dan ini adalah alat terakhir untuk persiapan saya di event setelah Bangkok kemarin. Sampai bertemu di gerakan selanjutnya.